batch 6 di PT Sentosa. Ya. Oke, ini nih Bu Ayu, boleh nggak ceritanya mahasiswa politeknik di Sentosa? Baik, untuk batch 6 ya Bu ya, itu kan ke September ya. Ya. Dari September sampai Februari, jadi bulan terakhir mereka di sini. Ya. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang ada 7 orang Ya. yang diterima, ada 6 orang di plant site dan 1 orang di pusat. Nah untuk responnya yang kami terima dari unit kerja sih semuanya positif ya. Cuman memang ada beberapa soft skill yang mungkin bisa ditambahkan ke depannya. Mungkin seperti communication skill, kemudian kemampuan untuk presentasi ataupun public speaking itu yang bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Cuman dari segi pembelajaran itu ada banyak ilmu yang bisa kami terapkan gitu ya di unit kerja. Kemudian kami juga terbantu sekali dengan adanya teman-teman dari PNUP, karena kan dari perusahaan dengan pendidikan itu kan biasanya berbeda ya. Jadi itu yang lebih segar untuk bisa diterapkan di perusahaan seperti itu. Nah tadi Bu Ayu kami kan melihat ya dari mentor kita sudah ketemu para pembimbingnya ya, ada hal yang menarik nih. Jadi tadi dari Pak Dwi ini memberi skor nih ya, yang mula-mula mereka memiliki kemampuan bagaimana berkomunikasi dan sebagainya itu. Awalnya itu mereka memiliki nilai, alhamdulillah itu Sentosa nih sudah bernilai 9. Nah kira-kira metode apa ya sampai kok anak-anak bisa dalam 6 bulan itu ada peningkatan? Baik, di Sentosa itu Bu, sebelum mereka masuk itu ada namanya onboarding ya. Jadi onboarding itu mereka istilahnya pengenalan dulu lah, nggak hanya company profile, tapi ada juga seperti code of conduct, gimana sih kode etiknya selama bekerja, kemudian mereka diajarin juga terkait risk management, kemudian ada problem solving, gimana sih setiap pekerjaan yang dilakukan itu harus ada plan do check actionnya begitu. Jadi nggak langsung kerja selesai nggak cuma itu aja, tapi ada perencanaan yang mereka buat, kemudian bagaimana ceknya, kemudian monitoringnya. Nah itu yang kami berikan teorinya pada saat di diklat onboarding namanya ya, sekitar 1 mingguan lebih itu kami berikan. Kemudian pengenalan juga bagaimana proses bisnis di semua unit kerja yang penempatan gitu. Jadi nggak hanya misalkan ada 1 orang yang di aset begitu ya. Nah tapi semua peserta itu mendapatkan materi itu juga. Jadi onboarding itu didapatkan oleh semua peserta. Mereka nggak hanya dapat gambaran di proses bisnis yang unit kerjanya saja, tapi di unit kerja yang lain dan bagaimana sih komunikasi atau interaksi antar unit kerja itu seperti apa keterkaitannya gitu. Terutama untuk di plant site, kemudian di QC, di QA itu kan mereka banyak berkaitan dengan unit kerja lainnya. Bagaimana nanti hasil dari lab yang mereka lakukan itu nanti ke pelaporan di production planning dan evaluasi seperti itu. Jadi kami berikan bekal terlebih dahulu mereka di unit kerja. Nah, nanti mereka silahkan aplikasikan ilmu yang ada di unit kerjanya. Dan banyak juga dari mereka yang memang diberikan penugasan khusus, jadi ditarget dalam waktu sekian bulan harus bisa menyelesaikan proyek A gitu. Nah itu yang memacu mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka. Terus dari diklat juga memberikan penugasan, mereka diminta untuk membuat 1 video dan 1 podcast. Jadi saya ingin kebetulan diklat punya ruangan mini studio ya Bu. Oh iya ya, ini bagus sekali. Jadi saya ingin dimanfaatkan dengan baik, mereka bisa belajar bagaimana sih membuat video yang baik, podcast yang baik begitu ya. Mereka melakukan pembelajaran sendiri karena memang kan harus aktif ya Bu sekarang. Mereka harus aktif. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan dan fasilitas untuk bisa melaksanakan atau mempraktekkan kan sayang. Jadi saya berikan, silakan kalau mau akses mini studio untuk membuat video tugas itu silakan. Jadi benar-benar ketika onboarding itu berarti capaian pembelajaran yang akan ditempuh 6 bulan itu udah diatur ya? Iya, jadi memang waktu kami membuat materi onboarding itu kami sudah konsultasi juga dengan pembimbing kira-kira apa yang materi-materi yang diperlukan gitu. Jadi selain ada budaya perusahaan, karena BUMN kan semuanya satu budaya ya Bu ya. Jadi mereka kenal akhlak. Nah akhlak.
Jadi mereka paham apa itu penerapan apa, Iya. kemudian apa itu namanya, itu tadi code of conduct, Iya. risk management, kemudian Yes. mereka tahu tentang sistem manajemen yang ada, ISO apa aja Iya. sih, ada banyak macam ISO yang ada di Sementonasa, kemudian problem solving, Iya. value check action. Nah itu juga masukan dari pembimbing itu. Jadi tiap pelaksanaan kami minta masukannya apa Iya. lagi materi yang mesti kami kasih. Kemudian yang satu lagi nggak kalah penting adalah basic K3 Bu. Iya, Itu benar. juga kami kasihkan karena harus ya. Harus, itu tahu wajib K3 masuk di industri sekarang. ya. Iya betul. Hmm. Seperti itu. Oke, ini sangat menarik sih Mbak Yuni, saya melihat. Jadi ada challenge ya yang diberikan Iya. oleh pembimbing ya, Hmm. dan kami melihat juga satu perubahan yang sangat drastis. Satu, tadi ada salah satu mahasiswa mengatakan dulu saya itu selalu berjalan tanda kutip dia bungkuk ya, artinya dia itu kalau berjalan nunduk terus dan tidak melihat sekeliling. Dan alhamdulillah dia merasakan perubahan yang luar biasa walaupun sebenarnya tidak sempurna. Berarti Iya. luar biasa nih dari Kan, program dari betul, Tonasa. Bu. Jadi apa ya, kami menantang ya, Iya. memberikan challenge, terserah bagaimana cara Iya. mereka melaksanakan karena kita tuntut kreativitasnya, kemudian bagaimana problem solvingnya mereka begitu. Kecil aja ya kayak dia jalan nunduk, padahal kita harus aware sama kondisi sekitar Iya. gitu, karena di kondisi sekitar itu kita bisa belajar, kemudian kita bisa mengenal lingkungan Iya. sekitar gitu. Kemudian apalagi untuk K3 itu Iya, kan memang benar. harus aware sama Iya, kondisi benar. sekitar Kondisi karena sekitar. kondisi tidak aman atau Ada di mana-mana ya, ya. situasi tidak aman itu bisa ada di Iya. mana. Jadi jangan hanya melihat di proses ya, di office pun itu bisa terjadi, bahkan di lingkungan kita. Iya. Oke, gini nih Bu Ayu nih, satu pesan nih buat mahasiswa politeknik yang ke depannya, karena program sekarang kan sudah berubah nih, program Betul. Magenta. Kira-kira Program program Magenta. kami di kampus gimana nih, PNP? Saya rasa untuk Politeknik Iya. Negeri Ujung Pandang yang melihat dari track record kan sudah sangat baik ya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kami dari perusahaan kan memang tidak pernah menarget bagaimana untuk universitas A Iya. sekian, Iya. tapi dari hasil seleksi Iya. itu sudah membuktikan bahwa memang PNP bagus gitu ya untuk kualitas pendidikan, Iya. kemudian nanti mungkin lebih diasah lagi untuk soft skill-nya Iya. Bu. Nah untuk saran bagi teman-teman ke depannya nanti kalau misalkan dimanapun mereka Iya. mendaftar ya, baik itu magang maupun perusahaan, pelajari perusahaannya di Iya. bidang apa, proses bisnisnya apa, kemudian kaitkan dengan minat dari teman-teman. Karena percuma kalau misalkan perusahaannya besar tapi dari mahasiswa Iya. tidak berminat Bu. Jadi Iya. pastikan bahwa teman-teman memang berminat di bidang tersebut, teman-teman bisa mengetahui minimal ya Bu, mengetahui paham karena perusahaannya ya. paham perusahaannya, jangan sampai nanti ditanya kamu melamar di perusahaan apa, tahu nggak proses Iya, bisnisnya tapi benar. nggak ngerti gitu kan. Itu sayang sih karena memang itu jadi nilai plus sendiri, mereka sudah mempelajari perusahaannya Iya, benar. gitu, artinya mereka siap dengan tantangan yang ada di perusahaan, mereka berminat, menunjukkan minatnya, kemudian nah bakatnya itu nanti silakan Nanti diasah ya? diasah, ditunjukkan di perusahaan seperti itu. Minimal punya dulu, nanti dikembangkan ya, Iya, di industri betul. mereka berada. Oke deh, adik-adik sekalian, ya di Tonasa itu bukan hanya sekedar berada pada jobnya, tetapi secara global kita mempelajari industri apa yang terjadi, bagaimana proses bisnis di Semen Tonasa. Oke, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sukses. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku.